Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Untuk ask and question bisa dilihat di playlist ya di channel Hobi Cerdas. Om bisa tidak membuat pesawat tenaga karet dengan bahan kayu ya, atau stick ice cream? Dulu awalnya pertama kali saya malah menggunakan kuas untuk lukis ya. Olahannya sulit, seratnya jangan harap lurus ya, karena dia pasti miring. Kemudian dia juga berat, akan tetapi kekuatannya sangat bagus ya. Tapi ingat, kenapa saya selalu berbicara berat? Karena pesawat tenaga karet itu mempunyai batasan putaran ya. Semakin besar karet yang kita gunakan, semakin sedikit jumlah putaran yang bisa didapat. Tapi kita berbicara bukan thermal ya. Nanti kalau kita berbicara untuk thermal lain lagi ya. Oke, kemudian bambu. Bambu ini kita berbicara kelemahan dulu. Satu, dia berat. Kedua, pori-porinya sangat rapat sehingga di lem menggunakan lem G atau lem Korea atau CA dia sangat sulit. Bisa chopstick, bisa langsung bambu langsung diolah ya. Bisa menggunakan tusuk sate, baik itu tusuk sempol ya. Kemudian dia mempunyai kelemahannya lagi ya, dia akan mempunyai kulit. Jadi ketika kita tarik, ini kulitnya di sebelah sini ya, di atas sebelah sini. Jadi ketika dia kena tarikan bengkok. Tapi kalau dibalik terkena tarikan dia lebih kuat. Oke, ini adalah kelemahan bambu, berat ya. Kemudian kelebihannya hanya satu menurut saya, mudah didapat ya di Indonesia. Teknik pengolahannya bagaimana? Membutuhkan teknik-teknik seperti dibakar, kemudian dililiti benang jahit ya, untuk mendapatkan sambungan yang kuat dan kokoh. Oke, jadi ini bambu. Lanjut ke stick ice cream ya. Yang pertama adalah kekurangannya ya. Yang pertama adalah ukuran ya, panjang, lebar, terbatas, termasuk ketebalan. Ini sekitar 1,5 mm. Kemudian kelemahannya yang kedua adalah serat. Ini perhatikan, ini seratnya lurus ya. Oke, seratnya lurus, tapi terkadang dia bengkok di dalam. Oke. Kemudian ada yang seratnya ternyata miring karena buatan pabrik ya. Ada yang miring lagi. Yang ini lurus. Nah, kemudian kategori berat tidak? Ada yang ringan, ada yang berat. Dilihat dari warnanya sudah kelihatan. Ini lebih ringan dari bambu ya. Kemudian kelemahannya selanjutnya adalah pori-porinya padat. Ini sangat padat sekali, sehingga ketika kita lakukan penyambungan ada beberapa area yang tidak tersambung ya. Seperti ini ada celahnya sehingga terkena lem, tidak terkena lem, dia tidak nempel. Oke. Kemudian kelebihannya mudah didapat dan murah ya. Murah, bisa dibeli di toko-toko ATK, alat tulis kantor ya, atau mungkin toko yang sedikit lebih banyak jualannya macam-macam ya. Kemudian bagaimana dengan teknik olahannya? Untuk sambungannya, karena kita membutuhkan motor stick rata-rata 3 mili, kita harus menyambungnya seperti ini ya. Jadi ditumpuk, kemudian tekniknya seperti ini. Nah, diperhatikannya. Jika kita tetesi lem G, ada beberapa celah yang tidak nempel. Tapi jika kita menggunakan lem kayu, kemudian kita tekan ya, beri penjepit, kita tunggu 1 atau 2 jam benar-benar kering ya, baru bisa digunakan. Itu bisa tidak kita gunakan untuk stabilizer dan lain-lain? Bisa, akan tetapi olahannya tetap yaitu sambungannya yang kesulitan. Oke, itu aja untuk stick ice cream. Lanjut dengan bunga tebu ya. Ini geleges atau gelagah ya. Jadi harus dicari yang kering, dia bentuknya bulat, ada ruasnya, tapi ruasnya sangat panjang. Jadi ini bisa digunakan jika sudah kering untuk motor stick. Kemudian dari semua itu ada satu hal, itu adalah untuk kategori sticknya ya, untuk stick, motor stick ya. Nah, untuk sayap bisa menggunakan ini ya.
Saya lihat Profesor Gila ya channelnya itu menggunakan ini, tapi memang agak berat ya, jadi terbangnya juga kurang maksimal karena kurang settingan juga. Sebenarnya itu durasinya bisa lebih lama lagi. Ini proses penekukannya sangat mudah dan dia bisa kita lakukan apa istilahnya tekukan secara manual, kemudian kita bakar sehingga tidak kembali ke bentuk semula. Nah, yang saya gunakan adalah untuk kategori menggunakan sapu lidi ini ya, untuk semua sayap. Biasanya rekan-rekan di Malang menggunakan bambu, tapi bisa menggunakan yang namanya sapu lidi. Oke. Sekarang kayu balsa ya. Oke. Kelemahannya adalah satu, susah didapat karena tidak diperjualbelikan di toko-toko seperti apa ya, toko-toko di sekitar kita, karena dia ada toko-toko khusus untuk air modeling kalau di Indonesia ya, atau toko hobi ya. Kemudian saya pernah melihat di Royal ATK ya, ada yang pernah jual, cuman kualitasnya saya tidak jamin, tidak bagus tapi cukupan ya. Kemudian jelas ada rekan-rekan yang berbicara ini mahal. Mahal itu sebenarnya untuk beberapa kategori tertentu, ringan, bagus seratnya dan berkualitas lah. Kemudian kelebihannya ringan ya, tidak berat seperti stick ice cream, yang jelas ringan kalau kita bisa pilih ya. Kemudian ada yang berat juga untuk kategori tertentu yang kita butuhkan di beberapa area. Kemudian seratnya lurus. Oke, perhatikan ini seratnya lurus ya. Ada meskipun beberapa yang seratnya bengkok tapi lebih banyak serat lurus, terutama kita bisa survei dulu, nyari dulu. Kemudian ukurannya bervariasi, rata-rata lebarnya adalah 10 ya, kecuali jika ada yang laminasi sambungan seperti ini. Tapi yang kita gunakan rata-rata 10 yang banyak beredar di pasaran, kepanjangnya 1 meter. Untuk kategori balsa ini ada 3 serat, A, B, dan C. Ini adalah A, seperti tidak ada seratnya ya. Jadi dia pada dasarnya lebih lentur, mudah bengkok. Kemudian serat B itu dia lebih rapat lagi seratnya seperti ini. Mungkin bisa lebih rapat lagi ya dari ini. Nah, itu adalah serat B, lebih kaku sedikit ya daripada serat A. Kemudian ada serat C, atau kalau nanti rekan-rekan mencarinya itu sea green balsa. Nah, ini adalah serat C. Perhatikan dia lebih ke seperti titik-titik ya. Meskipun ada seperti garis-garis tipis, tapi dia pada dasarnya lebih titik-titik. Jadi bukan garis lurus ya. Nah, kemudian dia ada seperti silangannya seperti ini. Titik-titiknya ada yang seperti ini. Nah, ini adalah sea green balsa. Satu, dia lebih kaku, yang jelas lebih berat daripada serat A dan B. Jadi bagian yang hitam adalah bagian yang berat ya. Kemudian bagian yang putih adalah bagian yang ringan. Jadi dicari garis lurus atau serat lurusnya, bisa digunakan untuk sayap ya, ribs dan stabilizer. Kemudian kalau kita berbicara density di Indonesia itu berbicaranya soft, medium, atau hard ya. Ini adalah yang tipe hard, jadi bisa dilihat warnanya. Ini adalah tipe hard. Kemudian yang ini adalah medium. Apa sih bedanya? Oke, perhatikan ya. Ini hard, jadi kalau kita beri beban, dia kuat, tidak tertekuk. Tapi kalau kita ambil yang ini, nah terlihat bahwa dia tertekuk seperti ini. Kenapa ini sangat penting? Oke, perhatikan sekarang ini ya. Jika tertekuk seperti ini, maka sudutnya insiden ini akan plus. Artinya pesawat ketika kena tarikan karet ya, kena tarikan karet seperti ini, sudutnya berubah, maka ini insidennya plus untuk stabilizer ya. Jadi ketika terkena tarikan karet dia plus.
Ini yang mengakibatkan pesawat menukik ke bawah langsung ya. Ketika trimming atau settingnya sudah benar. Nah, kemudian penggunaan serat tadi ya. Ini serat C, bisa diperhatikan. Ini saya menggunakan serat B, harusnya ini serat C, tapi karena saya dapatnya medium agak berat, jadi saya gunakan ini tidak masalah ya. Kemudian jadi ini harusnya serat C ya. Kemudian yang ini serat A. Serat B bisa ditempatkan di sini ya. Kemudian ini serat A karena dia dibutuhkan ringan. Ya, seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan mau mengambil yang aman ya serat B. Tapi di Indonesia tidak diperjualbelikan pengetahuan serat seperti itu. Jadi balsa yang digunakan di Indonesia hanya balsa premium, balsa kualitas bagus, kualitas ekspor, itu saja. Jadi itu saja dari saya. Kita lanjut lagi nanti ke bahan selanjutnya untuk membuat sayap dengan bahan polyfoam atau foam. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.